Menurut Yevgeny Brickman tahun 2015, startup digital merupakan sekumpulan individu yang membentuk organisasi sebagai perusahaan rintisan untuk menghasilkan inovasi yang menyelesaikan sebuah permasalahan di bidang teknologi. Startup pada dasarnya bukanlah bisnis menulis kode untuk perusahaan lain, baik itu sebagai konsultan, programmer kontrak, ataupun freelance. Startup juga bukan departemen atau divisi dari suatu perusahaan yang ditugaskan secara khusus untuk bertingkah laku seperti startup dalam membangun sesuatu yang berbeda. Startup biasanya terdiri dari 1 hingga 8 orang yang sebagian besar merupakan developer yang bersatu untuk menciptakan kode base atau aplikasi yang manfaatnya mereka tawarkan kepada dunia. Pendanaan startup pada awalnya melalui pendanaan sendiri atau swadaya dan digunakan sebagai modal awal yang kemudian tidak menutup kemungkinan memperoleh bantuan dana dari keluarga, teman, atau bahkan venture capital dan angel investor. Setelah mendengar penjelasan mengenai startup barusan, kita melihat di Indonesia ternyata masih banyak permasalahan mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan negara terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Tingginya biaya politik adalah akar dari semua permasalahan politik di Indonesia. Semakin mahal biaya politik di Indonesia, maka akan semakin besar peluang terjadinya korupsi. Ada banyak cara mendapatkan ide terbaik dari permasalahan tersebut, yaitu dengan menerapkan konsep 5 whys. Inti dari konsep 5 why adalah mencari solusi dari suatu kondisi dengan memberikan minimal 5 pertanyaan. Nah, misalkan kita mau mencari solusi tentang dunia perpolitikan, maka kita harus menanyakan kepada diri sendiri dengan contoh pertanyaan seperti ini. Pertanyaan 1, kenapa politik Indonesia tidak menyenangkan? Jawabannya seperti ini, karena selalu menyebabkan keributan massal. Kedua, kenapa selalu menyebabkan keributan? Jawabannya adalah karena yang terpilih tidak memiliki kualifikasi yang bagus sebagai politis. Dan pertanyaan yang ketiga, kenapa dirasa tidak mempunyai kualifikasi? Jawabannya adalah seperti ini, karena mayoritas adalah koruptor. Pertanyaan keempat, jika memang mereka koruptor, kenapa politikus ini bisa menjadi penguasa? Jawabannya adalah karena orang tidak tahu, karena politisi ini sebenarnya orang jahat sehingga masih dipilih lagi di kesempatan berikutnya. Pertanyaan yang kelima adalah bagaimana kita bisa memberitahukan ke orang kalau dalang ini tidak layak dipilih lagi agar tidak berkuasa? Jawabannya adalah dengan menghadirkan startup yang bernama Corruption Detector Apps. Saya akan menjelaskan tentang Corruption Detector Apps atau aplikasi pendeteksi korupsi yang berasal dari Brazil. Aplikasi ini dapat melakukan scanning wajah politisi yang ingin maju sebagai legislatif atau eksekutif baik secara langsung maupun via media lain. Kemudian menunjukkan rekam jejak politisi tersebut yang sudah terekam media sebelumnya. Rekam jejak tersebut bisa jadi riwayat kasus korupsi, kasus asusila, bahkan hingga prestasi selama sebelumnya menjabat. Apakah aplikasi ini bisa digunakan di Indonesia? Tentu saja sangat bisa. Secara teknologi, aplikasi ini hanya digunakan untuk scanning foto yang dihubungkan ke database yang berisi artikel kompilasi rekam jejak terkait politisi tertentu yang dikumpulkan dari artikel berita online terpercaya Indonesia. Brazil 2018, year of general elections in one of the most corrupt countries in the world. More than 40,000 candidates favored by a complex justice system designed to hide their acts of corruption from voters. But one thing's for sure. They'll flood the country with electoral campaigns, kissing babies, and making promises everywhere.
But the more they show their faces, the more vulnerable they will be. Corruption Detector by Aklami Aki. Based on facial recognition, Corruption Detector is an app that draws on a database with all their official records of corruption previously hidden in hundreds of courts. By simply pointing a phone at a candidate, voters can now spot the corrupt ones in purple, no matter where they are. On TV, papers, internet, everywhere. Even in person. Uma foto aqui pra ficar bem bonito. Hated by the corrupt. Meu querido, essa merda tá errada. Loved by everyone else. Falando, o eleitor, você tem que fazer o dever de casa. Mas uma ferramenta como essa pode ajudar isso a ser muito mais fácil. Corruption Detector took over the social conversations. Really big conversations. For the first time, the hunt for dirty politicians was in the hands of the people. Giving the clean ones a reason to promote their integrity. In just 1 week, Corruption Detector became the most downloaded app in Brazil. In a year when politicians must show their faces to a country with over 200 million smartphones, we leave the corrupt ones no place to hide. So now, by knowing the true face of each candidate, voters can change the face of the country. Corruption Detector by Aklami Aki. When corrupt politicians show their faces, we drop their masks. Porque isso aqui é uma sacanagem. Apakah secara eksekusi bisa dilaksanakan? Belum tentu karena banyak sekali sumber yang harus kita siapkan. Apalagi untuk aplikasi scanning sendiri, tidak semudah dan semurah itu untuk dibangun. Lebih-lebih untuk mendeteksi wajah, jika ada API-nya atau Application Programming Interface, saya yakin harganya tidak murah. Belum lagi kita perlu tenaga untuk mengkompilasi berita dari ribuan politikus di Indonesia, dari yang terkenal hingga yang tidak terkenal. Dan itu semua belum ditambah keperluan mempublikasikan aplikasi tersebut kepada orang banyak, plus strategi pengambilan keuntungannya. Walau terlihat rumit dan tidak menyenangkan, apakah tidak layak untuk dijadikan nyata? Nah, di sini peran seorang founder sangatlah penting. Founder startup itu harus siap hidup tidak digaji dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Bahkan dalam banyak kasus, founder harus berani membiayai diri sendiri dari ide yang dia miliki di atas langit menjadi produk yang membumi dan terlihat wujudnya. Apakah ketika produk launching kita secara otomatis jadi punya penghasilan? Menurut kita, belum tentu kita mempunyai penghasilan. Maka dari itu, hanya sedikit orang yang berani menjadi founder startup dan lebih sedikit lagi founder yang masih bertahan hingga tahun pertama startupnya berdiri. Sisanya kayak kapok atau tidak ingin kembali lagi dan kembali berbisnis as usual atau berani kembali mengulangi proses dari awal lagi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Thank you.